haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa untuk hari yang Tuhan jadikan buat kami. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini karena Engkau yang memanggil dan memilih kami. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka
tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sekarang kami mau buka hati kami lebar-lebar untuk ditanami kebenaran firman Tuhan. Berbicara kepada setiap kami ya Aba ya Bapa, sehingga firman-Mu menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Ya, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak, Ibu sekalian, anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan? Haleluya. Hari ini kita yang ikut doa puasa sudah hari yang ke-30. Hore. Tinggal 10 hari lagi ya. Hari ini adalah hari Kamis 30 Maret 2023. Nah, renungan kita hari ini semuanya tentang hati. Bersama saya ucapkan tentang hati. 2, 3. Tentang hati ya. Kalau kita perhatikan tadi pujian juga berbicara bila Tuhan memberikan kepada kita hati seorang hamba. Dan di dalam mendeklarasikan Mazmur 91 juga berbicara hati yang melekat kepada Tuhan. Jadi hati ini amat sangat penting. Mari kita lihat Amsal pasal 16 ayat yang pertama. Amsal 16 ayat yang pertama, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Yang pertama bicara tentang hati. Hati ini harus siap setiap saat, setiap waktu, dari hari ke hari. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, begitu kita bangun pagi, yang perlu dipersiapkan itu hati, ya kan? Dipersiapkan seperti apa? Yang pertama, hati itu harus disiapkan agar supaya semua yang masuk ke dalam hati kita itu adalah
hal yang benar dan alkitabiah. Yang nomor satu, yang harus dimasukkan dalam hati kita adalah firman Tuhan. Bersama saya ucapkan firman Tuhan. 2, 3, firman Tuhan. Jangan sampai hati kita ini tidak bisa menerima firman Tuhan. Maaf Bapak Ibu sekalian, di dunia kesehatan orang mengenal yang namanya sakit hati atau sakit liver, ya. Saya ketemu dengan beberapa orang yang saya cukup mengenal dia, itu tubuhnya Bapak Ibu sekalian, kalau orang sakit liver itu kemudian tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil, tambah mengurus dan kering Bapak Ibu sekalian, ya. Saya melihat Bapak Ibu semuanya tambah kurus, tapi karena doa puasa. Amin. Puji Tuhan, bukan karena sakit liver, ya. Itu good problem. Bapak Ibu makin kurus, makin langsing, makin keren, dan makin sehat. Bahkan saya ketemu beberapa orang sudah semakin lincah, ya. Itu nggak apa-apa, Bapak Ibu sekalian, ya. Kenapa orang sakit liver, sakit hati? Waktu orang sakit liver, sakit hati karena sesuatu dan lain hal, maka dia nggak bisa terima makanan, Bapak Ibu sekalian, ya. Tidak terima makanan semua, nggak bisa dengan baik dicerna sehingga hatinya sakit. Karena hatinya sakit, kemudian tubuhnya mengurus dan mengering. Demikian juga kalau hati kita nggak dijaga dengan baik-baik, Bapak Ibu sekalian, dan kemudian hati kita menolak firman Tuhan, maka kemudian lama-lama kerohanian kita akan semakin kecil, mengering, dan terus menjadi mati. Saya berkata kepada beberapa teman, saya bilang begini, saya ini loh, ya kan, saya itu kepingin supaya jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang yang mengaku hidupnya sebagai orang Kristen, itu hidupnya mengalami kemenangan, hidupnya diberkati oleh Tuhan, hidupnya itu seperti yang sudah kami sering katakan, hari ini itu harus lebih baik dari kemarin, dan hari-hari yang akan datang itu harus lebih baik daripada hari ini. Itu dimulai semuanya dari hati. Maka itu Amsal 4 ayat 23 itu kita sangat bersyukur ada di dalam Alkitab dengan mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancarlah segala kehidupan kita. Jadi Amsal 16 ini dia banyak bicara tentang hati, dan ayat yang pertama kita diajarin supaya hati ini siap dan jangan sampai ada penolakan kepada firman Tuhan mulai Kejadian sampai dengan Wahyu. Jangan kemudian dipilih dan dipilah, ini cocok untuk aku, ini enggak cocok, aku enggak mau lakukan. No. Semuanya itu diberikan untuk kita, untuk kebaikan kita, untuk kemaksimalan kita sebagai orang-orang yang Tuhan sudah pilih dan Tuhan panggil. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, setiap waktu, setiap saat kita harus siapkan hati ini untuk dapat menerima firman Tuhan dengan baik. Ya, baik yang kita renungkan setiap hari secara pribadi, yang saya katakan biar dalam doa puasa kita usahakan paling sedikit bisa membaca 1 pasal dalam 1 hari, dan biar firman itu jangan ada satupun yang tertolak, yang tidak bisa masuk ke dalam hati kita. Yang kedua, di dalam Amsal 16 ayat yang kelima berkata begini, setiap orang yang tinggi hati, ya bicara soal hati lagi, adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman.
Kemudian ayat yang ke-18 dari Amsal 16, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ya. Yang kedua, hati ini harus dijaga supaya jangan sampai angkuh, tinggi hati, atau sombong, Bapak Ibu sekalian. Ya, Tuhan itu nggak seneng, Bapak Ibu sekalian, ketika hati kita ini nggak benar, sombong, congkak, dan angkuh. Karena itu semua akan menyebabkan berkat-berkat Tuhan yang diberikan dan dipercayakan kepada kita. Nanti waktunya akan jadi hancur. Ya, semuanya jadi sia-sia. Maka itu, Bapak Ibu sekalian, salah satu ciri orang yang sombong, dia nggak mau dekat dengan Tuhan. Ya, dia mau mengabaikan Tuhan. Mengapa? Karena dia merasa dirinya hebat dan tanpa Tuhan dia bisa mencapai segala sesuatunya. Semuanya tentang aku yang hebat, aku yang pinter, aku yang yang hoki, aku yang laki, ya kan? Semua berbicara tentang aku, diriku, dan saya. Saya mau katakan, Bapak Ibu sekalian, tanpa Tuhan kita itu nothing. Seperti kalau kita lihat pohon, ya, itu ada cabang-cabangnya atau ranting. Alkitab itu mengumpamakan salah satunya, kita itu seperti cabang-cabangnya pohon. Cabang-cabangnya pohon itu kalau nggak melekat kepada pokok daripada pohon itu, ya kan? Maka kemudian cabang-cabang itu, ya, kemudian akan layu, kering, kemudian mati. Ya, demikian juga kita tanpa Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita itu nothing. Kalau kita hari ini menjadi something, kalau kita menjadi somebody hari ini, Bapak Ibu sekalian, ingat bahwa semuanya berasal daripada Tuhan. Maka yang kedua, penting sekali untuk hati ini terus-menerus dari waktu ke waktu menyadari bahwa semua yang ada pada kita itu tidak ada satupun yang tidak diberikan oleh Tuhan. Ya, Alkitab bilang dari buahnya kita tahu akan pohonnya. Orang yang sombong, ya kan? Dia kemudian memandang segala sesuatu dengan begitu rendah, merasa dirinya super. Tapi orang yang rendah hati, ya, dia tahu, oh Tuhan, aku hari ini ada, itu sungguh karena kemurahan Tuhan. Juga orang kemudian yang menyadari bahwa dia nggak hebat, yang hebat adalah Tuhan, dia juga nggak akan pernah menyepelekan orang-orang yang Tuhan berikan kepada kita yang ada di sekitar kita. Misalnya keluarga kita, atau komunitas kita, atau dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kita nggak akan pernah meremehkan mereka. Ya, karena kita menyadari bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kalau kita disebut orang sebagai siapa-siapa, itu bukan karena kita yang hebat, tapi karena Tuhan yang hebat. Alkitab bilang begini, semaraknya manusia itu seperti bunga rumput, ya. Sebentar ada, kelihatan indah, begitu matahari terik datang, bunga rumput itu kemudian menjadi layu. Itu yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, Amsal 16 ayat yang ke-9. Amsal 16 ayat yang ke-9 bilang begini. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ya. Yang ketiga, kita belajar dari ayat ini bahwa dari hati itu timbul yang namanya tujuan. Maka itu hati ini harus dikendalikan, harus diarahkan kepada
tujuan-tujuan yang tidak bertentangan dengan tujuan Tuhan. Kemarin saya sudah sampaikan, ya, standarnya apa, ukurannya apa, ukurannya firman Tuhan atau apa, kemudian ukurannya apa, drama Korea atau ukurannya apa, pribadi-pribadi yang nggak jelas, atau ukurannya itu firman Tuhan dan Tuhan. Ya, ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Sebab kalau hati kita tidak diarahkan, maka tujuan-tujuan yang kita akan capai nanti akan menyesatkan kita. Dan bahkan akan membawa kepada kita ini kepada satu hal yang disebut dengan kebinasaan. Maka itu supaya hati ini bisa diarahkan dengan baik dan benar, apa yang Bapak Ibu kerjakan pada hari ini, kerjakan terus dengan giat. Ya, yang saya maksud Bapak Ibu ini kan setia cari Tuhan, ya. Cari Tuhan itu luar biasa. Teruslah berdoa dan kemudian renungkan firman Tuhan. Dan Alkitab bilang gini, kalau kita mau jadi berbahagia setelah berdoa, merenungkan firman Tuhan, mulai praktek firman Tuhan. Maka saya percaya tujuan-tujuan hidup kita tidak akan menyimpang daripada tujuan-tujuan yang Tuhan sudah canangkan dalam hidup kita. Ingat, Tuhan mau kita mengalami masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tapi semuanya itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Ya. Kemudian yang keempat, Amsal 16 ayat 21 dikatakan, orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Nah, yang keempat dari Amsal 16 ini bicara miliki hati yang bijaksana. Bapak Ibu sekalian, bersama saya ucapkan bijaksana. 2, 3, bijaksana. Ya. Apabila firman Tuhan menjadi makanan kita sehari-hari, maka semua yang kita kerjakan itu pasti menyenangkan, berkenan di hadapan Tuhan, dan kemudian intinya juga mengasihi sesama. Bapak Ibu sekalian, itu hati yang bijaksana. Saya nggak bosan-bosan sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Alkitab yang tebel ini, Bapak Ibu, Alkitab yang tebel ini intinya adalah kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kekuatan, dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi hati yang bijaksana itu disebut orang yang berhikmat, orang yang berpengertian, yaitu karena dipenuhi dengan firman Tuhan, maka perkataan kita, ucapan kita, tindakan kita, ya apa yang kita lakukan, baik di dalam rumah tangga, keluarga, di tempat bisnis, pekerjaan, marketplace, di jalan raya, di tempat umum, itu berlandaskan semuanya mengasihi Tuhan dan mengasihi sama. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus ingat begini, yang aku lakukan sekarang ini atau hari ini, apakah ini bukti aku mengasihi Tuhan dan mengasihi sama? Kalau bukan, mari diarahkan kembali. Sehingga kita memiliki hati yang bijaksana. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, Amsal 16 ayat 27, orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatan,
dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. Yang terakhir Amsal 16 dikatakan bahwa jangan sampai hati kita jahat, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kalau sampai hati kita jahat, Bapak Ibu sekalian, maka itu akan seperti orang yang menggali lubang. Orang yang menggali lubang nanti akan terperosok ke dalamnya. Maka itu penting sekali tadi tahapan-tahapan yang disampaikan dari Amsal 16 ini. Jangan sampai kita memiliki hati yang jahat, hati yang dengki, yang merancangkan kejahatan-kejahatan, Bapak Ibu sekalian. Dan semuanya hati ini dijaga dengan cara diisi dengan firman Tuhan secara penuh, dari waktu ke waktu didoakan, direnungkan, dan dilakukan. Ya, hari ini kita belajar tentang hati, karena hati itu begitu penting. Bicara tentang hati dinyanyikan juga di dalam lagu-lagu, di dalam pujian-pujian. Pentingnya untuk memiliki hati yang baik, yang bertujuan, yang bisa diarahkan dan dikendalikan. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah Engkau menganugerahkan pewahyuan kepada setiap kami, betapa pentingnya untuk kami menjaga hati kami sedemikian rupa, sehingga hati kami tidak tercemar, tidak ada polusi, tidak ada kejahatan dalam hidup kami ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.